Menjunjung tanah airku, tanah airku. Nah, dari tadi kita sudah belajar ya tentang keragaman yang ada di Indonesia. Apa saja tadi contohnya? Betul, ada keragaman pakaian adat, ada keragaman rumah adat, dan ada juga keragaman alat musik daerah. Ya, nah kali ini kita lanjutkan yuk belajar kita ke materi keragaman alat musik daerah. Nah, alat musik di Nusantara itu ada banyak jenisnya. Bagaimana sih alat musik itu bisa menghasilkan bunyi? Bagaimana cara memainkan alat musik yang ada di Nusantara? Yuk kita lanjutkan belajar kita. Saat memainkan biola, perhatikan dawainya. Dawai akan bergetar dan mengirimkan gelombang bunyi melalui udara, sehingga kita dapat mendengar alunan biola. Wah, bagus sekali ya alunan biolanya. Begitulah kira-kira bunyi dapat terdengar oleh telinga. Bisakah kamu mengulanginya bagaimana penjelasan bunyi sampai terdengar ke telinga kita? Nah, jika biola dimainkan dengan cara digesek, bagaimana dengan alat musik yang lain? Nah, ada angklung. Angklung dimainkan dengan cara digoyang. Bunyinya glung 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 glung. Selanjutnya ada sasando. Sasando dimainkan dengan cara dipetik. Bisakah kamu menirukan suaranya? Selanjutnya ada tahuri. Tahuri dimainkan dengan cara ditiup. Unik sekali ya alat musik ini. Alat musik ini terbuat dari sejenis benda laut. Alat musik selanjutnya ada keso-keso. Keso-keso dimainkan dengan cara digesek. Nah, itu dia contoh dari alat musik tradisional di Indonesia. Kalian cari tahu sendiri ya, apa saja alat musik yang ada di Indonesia yang lainnya. Untuk membuktikan bahwa bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar, sekarang cobalah lakukan percobaan kecil. Teriaklah sekencang-kencangnya, kemudian kamu pegang bagian tenggorokanmu. Lalu, apa yang kamu rasakan pada pita suaramu? Apakah kamu bisa merasakan getaran? Nah, itu dia tanda bahwa bunyi dihasilkan oleh suatu getaran. Getaran itu juga dapat terlihat dari telepon yang berdering. Kring! Pasti daerah sekitarnya akan mengalami getaran. Nah, pernahkah kamu menghitung jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik? Bisakah kamu melakukannya? Nah, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik itu dinamakan frekuensi. Nah, jika telepon tersebut berdering, bisakah kamu menghitung getarannya dalam 1 detik? Kalau bisa, hebat deh! Bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3. Sekarang kita bahas satu-satu dulu ya. Ada bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik itu kurang dari 20 Hz. Frekuensi tersebut sangat rendah anak-anak. Nah, coba sekarang kita dengarkan bagaimana frekuensi 20 Hz itu. Nah, jika didengar bunyi 20 Hz itu seperti ini anak-anak. Sangat kecil sekali sehingga telinga kita tidak mampu mendengarnya. Nah, ini saja sudah 20 lebih ya. Namun masih belum juga terdengar oleh telinga kita. Nah, bunyi ini dapat didengar hanya oleh hewan-hewan tertentu seperti angsa, jangkrik, dan anjing. Selanjutnya ada bunyi audiosonik. Frekuensinya dari 20 sampai 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia, katanya. Yuk kita buktikan. Nah, coba kita dengarkan mulai dari frekuensi ke 100 ya anak-anak. Kita dengarkan apakah betul pada frekuensi 20 sampai 20.000 Hz kita dapat mendengar bunyi. Terus berjalan. Nah, pada frekuensi 200 kita sudah mulai mendengar bunyi. Wah, ternyata betul ya. Bunyi audiosonik itu berkisar antara 20 sampai 20.000 Hz yang bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu telinga kita. Kita sudah membuktikannya ya, bahwa bunyi ini bisa terdengar oleh kita. Selanjutnya, mari kita mengenal bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini merupakan bunyi dengan frekuensi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 20 Hz. Apa anak-anak berani mendengarkan bagaimana bunyinya?
telinga kita akan sakit ketika mendengarkan bunyi frekuensi yang sangat tinggi. Jangan kita lanjutkan ya anak-anak, jika sampai 20 Hz maka telinga kita akan rusak. Nah, bunyi ultrasonik ini sangat tidak ramah di telinga kita. Jika kita memaksa untuk mendengarkan bunyi dengan frekuensi yang sangat tinggi ini, maka gendang telinga kita bisa pecah. Jenis bunyi ini hanya didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Masya Allah, Allah pasti memberikan kemampuan semacam itu karena ada hikmah di dalamnya. Sekian dulu saja ya anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Untuk penugasan nanti akan Bu Guru kirimkan melalui dokumen